Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Apa kabarnya hari ini? Baik. Kita mata pelajaran PPKN. Pak Guru sebelum memulainya, Pak Guru absen dulu. Sekretaris mana? Berapa orang yang hadir? Yang tidak hadir? 1 orang. Oke, Pak. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni As'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Pertemuan kemarin, ada yang masih ingat? Di bab 2, materi apa yang kita pelajari di bab 2? Bukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu minta 1 orang untuk maju di depan. Bakri. Silakan, ya, tinggal silakan maju di depan, memilih salah satu minuman. Silakan maju di depan, Bakri. Mana yang akan dipilih oleh Fahri? Oke, silakan dulu. Fahri memilih 2. 1 orang lagi, perempuan. Nah, yang di depan saja. Silakan pilih. Dalam memilih minuman ini, ya, apakah kalian, ya, yang sudah memilih minuman itu maju di depan, apakah punya kekuasaan sendiri untuk memilih atau ada pengaruh orang lain? Ya? Ada kekuasaan sendiri tidak? Ya? Atau dipilih atau disuruh pilih oleh orang lain? Ada kekuasaan sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya, Fahri, kenapa memilih aqua? Menurut Fahri, kenapa Fahri itu memilih aqua? Memilih minuman kokodring dibandingkan ale-ale? Ya? Karena menurut kalian itu adalah yang terbaik buat, ya, dan juga buat kuliah, ya. Nah, setelah memilih ini, nah, begitu juga dengan sebuah negara, ya. Negara Indonesia itu punya kekuasaan untuk menentukan kekuasaannya sendiri, kedaulatan, negara sendiri. Nah, oleh karena itu pembelajaran kita pada hari ini mengenai materi kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, lihat bab 3. Manfaat mempelajari kedaulatan negara Republik Indonesia untuk memiliki rasa solidaritas dan integritas terhadap apa? Bangsa dan negara Indonesia. Pak Guru akan tampilkan tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, diharapkan peserta didik, ya, dapat menunjukkan sikap beriman dan bertakwa dalam pembelajaran bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kompetensi dasar yang pertama itu kompetensi dasar sikap, ya, ini indikator pencapaian kompetensi, mendeskripsikan hakikat kedaulatan, dan yang keempat menyajikan laporan, ya, kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Pak Guru akan bagi kelompok dulu. Kelompok 1 yang akan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Sekarang kan sudah duduk sesuai kelompok. Kita akan melaksanakan pembelajaran dengan metodenya adalah metode diskusi. Nah, pembelajaran kita itu problem basic learning, ya, metode diskusi dengan problem basic learning. Di metode diskusi ini Pak Guru akan menilai, ya, sikap kalian, nah, kemudian menilai keterampilan. Keterampilan itu mulai dari bertanya, ya, menanggapi, mempresentasikan, ya, hasil dari diskusi kelompok. Ini gambar yang ada di depan, ya, ini adalah tata cara pemungutan suara. Nah, dia punya letak. Kemudian ada gambar yang kedua. Nih, tentang apa ini?
minimal 2 pertanyaan. Silakan dari sekarang. Untuk menjawab setiap pertanyaan yang sudah kamu tulis ini, Pak Guru akan tampilkan ya bahan ajar atau materi tentang ya kedaulatan negara Republik Indonesia. Coba perhatikan di depan. Hakikat dan teori kedaulatan. Pengertian dari kedaulatan. Nah, disebut depan. Kata kedaulatan itu berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah, ya, yang artinya kekuasaan tertinggi. Artinya Bodi mengatakan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Lanjut. Ada 4 sifat kedaulatan. Kedaulatan itu bersifat asli. Artinya apa? Kekuasaan tidak berasal dari ya, kekuasaan lain yang lebih tinggi. Masalah. Sifatnya apa? Permanen. Tunggal. Kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara, tidak dibagikan kepada badan-badan lain. Dan yang keempat itu terbatas. Ya. Tidak terbatas, artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Teori-teori kedaulatan. Yang pertama itu teori kedaulatan Tuhan. Yang kedua teori kedaulatan raja. Ketiga teori kedaulatan negara. Keempat teori kedaulatan hukum. Dan yang kelima teori kedaulatan rakyat. Ikan lembar ya kerja ya LKPD. Di lembar kerja itu ada petunjuk pelajar ya. Kemudian di lembarannya itu ya ada nama-nama kelompok, ditulis nama kelompok, nah petunjuk pelajar. Kemudian di lembar terakhir ada soal di situ yang akan kalian kerjakan. Tulis nama kelompok, kemudian cari jawabannya melalui media web. Ya. Kemudian bisa juga mencari, bisa juga lihat, ada juga di buku. Aktif, ingat, Pak Guru nilai ya keaktifan setiap anggota kelompok. Kalian diskusikan pada masing-masing atau tiap-tiap kelompok. Dimulai dari kelompok 1. Silakan tunjuk siapa yang akan menyajikan materi. Ingat, di penyajian materi ini Pak Guru akan menilai keterampilan kalian, mulai dari keterampilan menanya dan bisa menjawab atau bisa juga kalian menanggapi. Itu yang akan Pak Guru nilai. Ya. Silakan kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi kami. Yang pertama, saya juga bukan pemerintah. Pemerintah mendapat mandatnya dari rakyat oleh rakyat. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memberikan sebagian hak-haknya kepada penguasa untuk kepentingan bersama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 sudah menyajikan. Nah, kelompok 3 memaparkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya
dari orang lain. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ya, kita lanjutkan dengan kelompok 4 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kami. Gambar nomor 1 adalah pendidikan umum. Gambar yang kedua adalah menjawab masyarakat secara langsung untuk bebas dan berhasil. Nomor 3, hubungan gambar di atas adalah dalam pemilu kita memilih sesuai dengan hati nurani. Nomor 4, Selanjutnya masing-masing kelompok ya membacakan kesimpulan dari hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok 1 dulu ya. Kesimpulan dari hasil diskusi. bahwasanya negara Indonesia yang tidak memiliki kedaulatan rakyat. Saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok 2. Berdasarkan teori kedaulatan rakyat, rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memberikan sebagai hak-haknya kepada penguasa untuk kepentingan bersama. Lanjut kelompok 3. Saya dari kelompok 3 berdasarkan kesimpulan. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Kelompok 4. Kedaulatan adalah suatu hak dan situasi untuk menguasai suatu wilayah pemerintahan masyarakat atau atas dari individu terhadap pengatur dalam dua teori, yaitu berdasarkan pendirian dari uang dan masyarakat. Dari beberapa kesimpulan ya. Kesimpulan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Bahwasanya kedaulatan itu kan artinya apa? Kedaulatan kekuasaan tertinggi untuk menentukan sendiri apa? Kekuasaannya dipilih melalui pemilihan rakyat. Dari rakyat. Kalau negara kita ya kekuasaannya adalah kekuasaan yang menganut sistem atau demokrasi atau dikenal dengan kedaulatan rakyat. Oke, sudah bisa dimengerti? Nah, untuk itu ya sebelum kita masuk ke proses, kita akan merefleksikan hasil ya pembelajaran kita hari ini mengenai sistem misalnya diskusi. Apakah bagus kalau kita pembelajaran kita dalam bentuk ini diskusi? Lalu menyampaikan pembelajarannya cepat atau tidak? Cepat? Tidak juga. Ya, nanti sebelum kita menutup pembelajaran, Pak Guru akan melakukan yang namanya post test, evaluasi. Ya, sebelum Pak Guru melakukan evaluasi, Pak Guru kumpul dulu hasil diskusi kalian, hasil kelompok. Kumpul dulu. Nah, kita selesai melaksanakan pembelajaran ini, Pak Guru akan melakukan evaluasi melalui Google Form. Saya kira semua sehat, tanyakan sendiri-sendiri. Kalau sudah selesai, silakan kirim. Nilainya akan muncul sama Pak Guru. Nah, untuk pertemuan berikutnya, ya, kita akan mempelajari materi mengenai prinsip-prinsip kedaulatan. Kedaulatan negara. Minggu depan, tetap pembelajarannya masih sama ya. Kita menggunakan metode diskusi dengan model pembelajaran PGL. Sebelum ya menutup pembelajaran hari ini, mari kita menutupnya dengan doa. Dengan doa tadi, maka pertemuan hari ini kita mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.